Selamat bertemu kembali. Ini adalah materi kedua di mata kuliah pemrograman 2. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tipe data, variabel, konstanta. Pada pertemuan ini kita juga akan mencoba membuat sebuah program sederhana pertama dengan menggunakan Java. Baik, kita akan langsung masuk ke sub pembahasan kedua. Tipe data. Menurut laman Amplitude, tipe data adalah atribut yang terkait dengan data yang bisa memberitahu sistem komputer cara untuk menafsirkan nilainya. Tipe data sendiri dapat digambarkan sebagai alat yang digunakan dalam dunia programming untuk menentukan tipe nilai pada suatu objek dan operasi. Secara khusus, ia merupakan format data storage yang dapat mengandung jenis atau rentang nilai tertentu. Saat program komputer menyimpan data dalam bentuk variabel, setiap variabel harus diterapkan tipe data tertentu. Tipe data dalam pemrograman komputer terdiri dari beberapa jenis yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan nilai dari data. Berikut ini macam-macam tipe data pada Java. Bilangan bulat atau integer. Tipe bilangan bulat adalah tipe data numerik, yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1, 27, 100, dan lainnya. Bilangan ini juga mengenal nilai positif dan negatif. Tipe data numerik yang termasuk ke dalam bilangan bulat adalah sebagai berikut. Bit. Tipe data ini adalah tipe terkecil dari tipe integer. Tipe byte pada umumnya digunakan pada saat kita bekerja dengan sebuah data stream dari suatu file maupun jaringan, yaitu untuk keperluan proses membaca atau menulis. Rentang nilai bit adalah min 128 sampai dengan 127. Short. Tipe short sangat umum digunakan pada komputer yang berkapasitas 16 bit, sehingga sangat jarang sekali kita temui dengan kapasitas laptop saat ini. Berada pada rentang nilai min 32.768 sampai dengan 32.767. In. Tipe in, termasuk tipe yang sangat sering dipakai saat ini, karena merepresentasikan angka dalam pemrograman. Tipe data in dianggap paling efisien daripada tipe bilangan bulat lainnya. Tipe in digunakan pada indeks dalam struktur perulangan maupun dalam array. Tipe data ini memiliki rentang nilai dari min 2.147.483.648 sampai dengan 2.147.483.647. Long. Tipe long, biasa digunakan saat nilainya berada di luar kapasitas rentang tipe in. Karena tipe long punya range sangat tinggi dibanding tipe data lainnya. Dengan kata lain, tipe long dibutuhkan saat data memiliki range di luar jangkauan tipe in, short, maupun byte. Bilangan pecahan atau floating point. Tipe bilangan pecahan atau floating point adalah bilangan yang menangani bilangan desimal atau perhitungan secara detail. Karena kemampuannya, float point berbanding terbalik dengan integer. Terdapat dua tipe pada bilangan pecahan ini. Float. Tipe float biasa digunakan untuk menandai nilai yang presisi seperti ketelitian tunggal, dengan menggunakan penyimpanan 32 bit. Tipe ini memiliki kemampuan yang lebih cepat jika digunakan pada prosesor-prosesor tertentu dan pastinya memakan ruang penyimpanan yang lebih kecil dari tipe double. Double. Tipe double memiliki tingkat ketelitian ganda atau double precision dengan menggunakan ruang penyimpanan 64 bit dalam menyimpan nilainya. Tipe tersebut pastinya memberikan kemampuan menghitung matematis secara lebih cepat dari tipe float. Dalam perhitungan yang bersifat bilangan real dan menginginkan hasil yang lebih akurat, sebaiknya menggunakan tipe ini. Karakter atau char. Karakter merupakan tipe data yang dimanfaatkan untuk menyimpan satu huruf, angka, tanda baca, simbol, atau space kosong. Char biasa dimanfaatkan untuk menyimpan karakter alfabet dan menampilkan masing-masing karakter menggunakan kode numerik kecil. Boolean. Jenis data type ini biasanya digunakan untuk mewakili nilai keputusan, benar dan salah, dalam data. Umumnya, boolean sendiri hanya bisa merepresentasikan dua nilai. Nilai yang salah, dan nilai yang benar. Nilai tersebut direpresentasikan dengan angka 0 untuk false, dan 1 untuk true. Array. Jenis data type ini memiliki banyak elemen,
atau nilai struktur data yang diambil serta diterapkan menggunakan indeks integer, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. String. String merupakan kumpulan dari urutan karakter dan data yang paling umum digunakan untuk menyimpan teks. Selain itu, string juga dapat menyertakan angka dan simbol, namun, ia akan selalu diperlakukan sebagai teks. Variabel. Variabel adalah tempat menampung data atau menampung suatu nilai. Dikatakan variabel karena nilai yang diberikan kepadanya dapat diubah. Dalam pemrograman Java, setiap variabel harus dideklarasikan atau diperkenalkan terlebih dahulu dengan memberitahukan kepada compiler nama variabel dan tipe datanya. Dalam pemrograman Java, setiap variabel harus dideklarasikan atau diperkenalkan terlebih dahulu dengan memberitahukan kepada compiler nama variabel dan tipe datanya. Variabel merupakan bagian dari identifier, jadi, saat akan memberikan nama variabel berlaku aturan atau syarat penamaan identifier yang telah kita bahas sebelumnya pada pertemuan pertama. Hal yang perlu diketahui dalam pembuatan variabel di Java adalah cara penulisannya. Format pendeklarasian variabel pada Java adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan tipe data yang akan digunakan, selanjutnya, tentukan nama variabel yang akan diberikan. Lalu, pada setiap akhir statement, wajib diakhiri dengan tanda titik koma. Berikut ini contoh cara mendeklarasikan variabel di dalam Java. Contoh pertama, membuat variabel kosong bertipe integer. Contoh kedua, membuat variabel bertipe integer dan langsung diisikan nilai variabelnya. Contoh ketiga, membuat sekumpulan variabel kosong yang tipe datanya sama. Konstanta. Konstanta sama seperti variabel, adalah tempat menampung data atau menampung suatu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan, dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Inilah yang menjadi pembeda dari konstanta dengan variabel. Final merupakan kata kunci atau keyword dalam Java untuk mendeklarasikan suatu konstanta. Berikut ini contoh cara mendeklarasikan konstanta di dalam Java. Contoh pertama, membuat konstanta kosong bertipe double. Contoh kedua, membuat konstanta bertipe double dan langsung diisikan nilainya. Setelah memahami cara mendeklarasikan variabel dan konstanta, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan Java. Dalam materi ini kita dapat menggunakan BlueJ sebagai software text editor, atau bisa juga menggunakan text editor lain, seperti NetBeans dan sebagainya. Untuk BlueJ, dapat di-download melalui link di bawah ini. Ini adalah tampilan interface aplikasi BlueJ. Untuk mulai membuat sebuah program baru, pertama kali, buat sebuah project baru. Untuk membuat project baru dapat dilakukan dengan cara klik tombol project. Selanjutnya klik New Project. Lalu, isikan nama project yang akan dibuat. Pada contoh kali ini kita akan memberikan nama project dengan praktikum. Setelah project berhasil dibuat, selanjutnya, untuk mulai membuat sebuah program baru, buat sebuah kelas dengan cara, klik tombol New Class, lalu berikan nama kelasnya. Perlu diingat saat akan memberikan nama variabel, konstanta dan kelas berlaku aturan atau syarat penamaan identifier yang telah kita bahas sebelumnya pada pertemuan pertama. Pada contoh kali ini kita akan memberikan nama kelas dengan latihan. Setelah kelas latihan terbentuk, masuk ke dalam kelas tersebut dengan cara klik 2 kali atau double klik pada kelas latihan. Kita bisa hapus seluruh template yang disediakan pada kelas ini. Selanjutnya, kita bisa mulai menuliskan source code-nya. Baris pertama, merupakan statement untuk mendeklarasikan kelas dengan nama kelas latihan. Baris kedua merupakan statement untuk mendeklarasikan bahwa program dibuat memiliki output berbasis teks atau CLI. Command Line Interface. Program berbasis teks adalah program yang hanya memiliki tampilan dalam bentuk teks saja, biasanya dieksekusi melalui CMD atau terminal. Perhatikan, parameter string, args. Parameter ini berupa array dengan tipe data string. Parameter tersebut akan menampung semua argumen yang kita berikan ke program.
Jadi, manfaat dan fungsi dari parameter ini tugasnya untuk menyimpan nilai argumen yang diberikan dari CMD atau terminal, sehingga kita bisa mengolahnya dalam program. Pada baris ketiga, kita akan menuliskan statement sebagai berikut. Statement ini digunakan untuk menampilkan output ke monitor. Sampai di sini, kita telah selesai menuliskan source program yang pertama. Step selanjutnya, setelah coding selesai dituliskan adalah melakukan kompilasi. Caranya, klik tombol compile, kemudian perhatikan, jika proses kompilasi berhasil akan muncul pesan, class compiled, no syntax error. Untuk mencoba menjalankan program yang sudah kita buat, kembali ke tampilan class. Pilih class latihan. Kemudian klik kanan. Selanjutnya pilih void main, string. Kemudian klik OK. Selanjutnya output program ditampilkan di konsol. Ini adalah program sederhana pertama yang telah berhasil kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita bisa melanjutkan latihan membuat program lainnya dengan Java. Pada latihan berikutnya kita akan membuat program kasir yang sederhana melalui source code berikut ini. Sampai di sini, materi pertemuan kedua kita pada mata kuliah pemrograman 2. Kita sudah mempelajari mengenai tipe data, variabel, konstanta. Pada pertemuan ini kita juga sudah mencoba membuat sebuah program sederhana pertama dengan menggunakan Java. Untuk materi perkuliahan selanjutnya dapat disimak melalui video berikutnya. Terima kasih.